Anak-anak. Oke, agak majuan dikit, Bro. Dikit lagi, Teh. Oke, Teh. Oke, Teh, mungkin di dalam gimana setelah bertemu Komnas, ada solusi apa sih yang diberikan kepada Teteh? Iya, sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah hadir perempuan. Yang jelas sih kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini, yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah, jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Bertemu siapa tadi Bang di dalam, Bang? Ada beberapa komisionernya yang nanti bisa ditanyakan lagi. Kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke humasnya, tadi udah kita komunikasikan untuk bantu klarifikasi. Ada solusi apa Bang yang diberikan, mungkin Bang, solusi apa yang dikasih? Responnya yang pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Tapi udah ada saran tadi dari pihak solusi maksudnya Bang? Dokumen ya. Mereka perlu waktu untuk belajar. Tapi Tenopi sendiri udah lega atau gimana Teh setelah pengaduan ke sini? Alhamdulillah sudah lega. Kita ikutin prosesnya aja ya. Teh ada langkah selanjutnya mungkin Teh setelah kesini, atau melapor kemana atau konstitusi apa mungkin? Nah, langkah selanjutnya silakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah hadir pada hari ini. Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat, dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya gitu. Jadi ada bukti yang diberikan nggak sih? Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Ada berapa? Ada banyak, satu bundel lah, ada satu bundel dan 2 kopian ya. Tadi maaf langkah. Laporannya sudah masuk di Polda Metro Jaya. Apabila nanti Alvin memohon atau meminta berdamai, apa sikap tegas dari Teh Novi sendiri? Itu nanti dalam proses ini aja, ya sesuai aturannya aja ya, nanti kan ada proses klarifikasi dan lain-lain. Kita lihat aja nanti. Nah ini kan sempat kemarin bikin polling juga. Bang, ya, gimana kalau polling netizen ya teman-teman lihat kan, kita juga bikin polling ya, gitu. Netizen ya 96% ya memang non-ego gitu ya, gitu non-ego. Kita kasih 2 opsi dalam polling itu secara singkat, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Opsinya apakah akan ada opsi perdamaian atau non-ego gitu ya, kan bisa dilihat. Tapi Bang, mungkin setelah melapor Komnas Perempuan ini, apa sih yang diharapkan dari pihak? Yang pasti hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan, dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu aja. Kalau ada jaminan perlindungan Bang dari Komnas? Nggak ada. Komnas Perempuan kan tugas pokok dan fungsi bisa dilihat lah, ada peraturan presidennya yang nggak sampai di situ. Itu LPSK itu. Tidak memberikan jaminan, tapi kemudian dukungan ya. Bentuknya kalau Komnas Perempuan itu dukungan Mau pulang, terhadap guys. institusi terkait ya, baik di dalam hal kepolisian maupun pemerintah. Mungkin akan sejauh apa dukungan dari Komnas Perempuan? Sejauh tadi sih kami mendengar pendapat, banyak kemudian yang disarankan untuk melaporkan hasil ya. dan mungkin kan dia tetap apa sih namanya, belum Teh, dia tetap Alvin tetap
nggak menuding, maksudnya gimana sih teh? Hanya bertanya, tanggapannya seperti apa? Semua. Nggak apa-apa. Jadi gini kalau saya ya, Lanjut. jadi bertanya dan menuduh itu berbeda. Kalau bertanya tidak perlu menjelaskan pendapatan orang, ya kan? Kalau sudah menjelaskan pendapatan orang, lalu kemudian mengucapkan kata dengan secara ya kata dia personal, lalu sebut nama, itu bukan bertanya lagi. Itu sudah langsung menuduh. Ya. Tapi ada langkah selanjutnya mungkin ke badan institusi atau kemana setelah ke Komnas? Ini kan hari ini kita tunggu dulu ya kan satu persatu ya, pasti rekomendasi dari Komnas diciptakan dalam hal ya kami mendesak juga untuk lapor polisi percepat dan lain-lain, pasti yang lainnya pasti kita jalan karena sesuai dengan hal ini sudah menjadi bukan rahasia umum, ini masalah nasional dan ini merusak ya perempuan secara umum gitu. Alvin sendiri kan nggak mengaku silakan melaporkan aja, nggak takut atau karena kan dia hanya bertanya, mungkin tanggapannya seperti apa sih? Jadi gini, kalau semua hal terima kuasa, melampaui kuasa diberikan lalu main bertanya lalu menyebarkan keburukan orang, apa itu bertanya gitu. Intinya itu bukan bertanya lagi, itu menuduh. Nah ini gimana Bang, soal Alvin Lim mau melaporkan Teteh gimana? Itu hak dia ya, hak setiap warga negara dan hak itu dijamin oleh undang-undang. Hak setelah itu terserah. Intinya apapun yang dia laporkan dan lapor-lapor sebelumnya sudah kita sama-sama tahu ya kan, ini adalah badan hukum dan kegiatan penyelenggaraan Novi sebagai ketua yayasan itu dijamin oleh undang-undang, itu aja. Dia kan melaporkan karena video parodi yang disabilitas yang mungkin kalau tidak salah dengan Teh Yolo Ine, mungkin seperti apa sih tanggapannya? Jadi gini, sudah terlalu jauh tuh bahas yang itu sudah selesai ya kan. Ini kita fokus kepada hal yang hari ini Agus ya. Kalau Agus dalam hal ini kasus air keras fokus aja situ. Kalau balik dengan itu kembali terlalu jauh bagi saya. Dia sudah menyimpan bukti-bukti, gimana Bang tanggapannya? Jadi sebenarnya kita memisahkan antara proses penyelesaian permasalahan dengan saudara Agus dengan Yayasan Teknopi. Ini adalah permasalahan personal antara Teknopi dengan oknum pengacara. Jadi karena kami memandang ini sudah di luar daripada konteksnya kuasa gitu, dan sehingga memang langkah-langkah yang diambil Teknopi adalah untuk menjaga harkat, derajat, dan martabat baik diri pribadi maupun pandangan publik, opini publik dan pembelajaran bagi banyak pada perempuan. Somasi gak digubris, gimana tanggapannya? Asaka boleh jelaskan, somasi kemarin kan gak digubris Teh? Sedikit. Maksudnya gak dijawab sama terkait somasi yang diberikan sama dilayangkan? Somasi kami jawab. Somasi Somasi Alvin sudah Lim kami jawab, sudah tapi diterima. memang karena tidak ada dasar-dasar hukumnya maka kami menjawab sebelum waktu yang dia tentukan sudah kami jawab. Oh berarti sudah jawab. Saya tambahkan soal somasi dulu ya. Ini seorang pengacara kalau somasi orang dengan undang-undang yang artinya menggunakan undang ya penyandang disabilitas ya somasi itu tertera dengan jelas bahwa Alvin ini sudah mencatut Agus sebagai penyandang disabilitas. Ya kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu Bang Alvin harus tahu apakah Agus itu terdaftar dalam data nasional atau tidak. Ya dia dalam pasal 101 ya kan. Kemudian Agus itu dalam 146 dia punya kartu keluarga itu kartu tunggal atau tidak. Jangan pakai pasal atau undang-undang yang tidak pernah diajukan kepada orang itu. Selama Agus belum terdaftar sebagai penyandang disabilitas, aturan itu sudah gugur untuk kabur. Itu aja. Masalah Firdaus gimana sih Kak? Boleh jelasin kan dia bisa dibilang mundur sekarang, katanya mundur jadi kuasa hukum Agus dari Teknopi, rasanya gimana? Itu kalau itu kan hak dan itu kan no comment. Jadi ya. langkah kami ke sini adalah langkah personal Teknopi dengan apa yang dirasakan dan diterimanya selaku perempuan yang baik. Jadi sesuai dengan prosedur hukum terhadap prinsipal kami, klien kami yang menjadi korban, perempuan korban dalam hal ini gitu. Nah, supaya ini jadi pembelajaran buat kita semua, jadi edukasi yang baik buat seluruh masyarakat Indonesia. Di samping juga bahwa kita punya Komnas Perempuan yang memberikan edukasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan-aturan yang baik. Erdelong juga bergabung dengan Alvin. Teknopi mengadukan ke Komnas Perlindungan Perempuan. Sebelum yang mana emang? Alvin Lim Erdela bergabung dengan Alvin Lim. Nah, ya itu hak setiap orang ya, hak masing-masing itu. Jadi kami tidak akan menanggapi terlalu banyak tentang hal itu. Cukup ini jadi informasi bagi kami. Ya apapun langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita yang memang
lagi ada permasalahan dengan prinsipal kami, ya kami akan hadapi. Tadi maaf sedikit mengulangi, mungkin dari Komnas sendiri ada saran atau solusi apa sih, mungkin secara garis besar aja sih? Ada beberapa saran dan akan kami jalankan. Oh. Apa tuh Teh? Boleh dikit sarannya? Nanti teman-teman akan tahu ya. Ini tapi karena masih dalam tahap pengujian berkas mereka, kemudian nanti akan mengeluarkan surat dukungan ya, rekomendasi. Kita tunggu saja. Kita hormati proses ini. Jelas komunikasi kita sudah terbentuk ya dengan Komisi Perempuan, sehingga juga memang Komisi Perempuan kami akan melakukan update terhadap setiap perkembangan permasalahan, karena itu memang juga permintaan dari Komnas Perempuan, kami lakukan update. Pada intinya begini teman-teman, kami berharap kemudian teman-teman media juga menjadi bagian dari perdamaian ini ya. Karena memang ini kok kasusnya jadi blunder gitu, bercabang-cabang kemana-mana karena memang menyerang pribadi ya, pribadi terus kemudian pengacara atau pengacara begitu ya. Padahal kan sudah jelas dapat kita lihat bersama bahwa permasalahan Agus dan Novi sudah ada titik terang di Kemensos, kita tunggu bersama gitu. Jadi kalau memang ada persoalan pribadi, kami tidak bosan-bosan mengulang itu. Jika memang ada persoalan pribadi dengan Teh Novi, maka kami siap untuk menghadapi. Oke, cukup. Terima kasih.